Bakso Malang, bincang asik dan sosialisasi menarik bersama Balai Diklat Keuangan Malang. Mari ngobrol bersama para tokoh yang luar biasa sambil menikmati bakso Malang yang mantap. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Cak Bogel di podcast live interaktif Bakso Malang ya. Kali ini kita temanya spesial ya, pakai telur 25 lah, banyak telurnya ya. kolesterol dah. Oke, sebelum saya memperkenalkan tamu spesial hari ini, kita akan spill dulu nih ya, teman-teman bisa lihat. Monggo. Awalnya penjualan dilakukan secara online ke seluruh Indonesia, namun belakangan karena banyak permintaan butik galeri offline, maka saat ini sudah ada galeri offline di Kota Malang. Saya ingat betul, dulu hanya satu penjahit dan satu pembordir yang saya ajak berkarya. Alhamdulillah, saat ini sudah ada sekitar 100 perempuan yang berkarya bersama kami. Saya nggak menyangka ketik kayak gini, nggak menyangka bisa ngajak teman-teman kerja bareng, golek duit bareng, gawe kebutuhan hidup. Itu saya baru 1,5 tahun kerja di Zama, udah bisa beli motor sendiri. Alhamdulillah, semangat. 4 tahun Mi, pernah di butik kan dulu punya bayi Mi, terus berhenti ngerawat anak dulu, terus diajak Mbak Indah ke sini, bisa membantu perekonomian keluarga Mi, bisa buat bayar sekolah, buat jajan anak. Semoga ke depan akan lebih banyak lagi perempuan yang bisa kami berdayakan. Oke. Setelah kita lihat video, kita sama-sama sambut owner dari produk tersebut. Berikan tepuk tangan kepada Ibu Dewi. Luar biasa ya. Videonya ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa apa tadi? Jepang apa mana tadi? Aduh. Jepang. Oh, Jepang ya. Ibu Dewi ini owner dari Zama Homeware. Gitu, Ibu, ya? Saya lebih suka dengan sebutan founder daripada owner. Oh, founder. Owner sometimes bisa berubah-ubah kepemilikan, tapi founder selamanya dia akan founder. Wah, gila, luar biasa. Oke. Baik. Ibu Dewi, the founder of Zama Homeware. Yeah. Saya tanya dulu, Zama itu dari apa? Apakah singkatan atau dari bahasa mana begitu? Itu dulu, Bu. Arti Zama ya. Iya. Kalau boleh aku cerita, Zama ini kan ide awal terbangun itu saat aku dengan anak-anak aku di rumah itu diskusi makan bareng begini, Cak. Oh, makan di meja gitu? Ya, satu jadi meja. kebetulan anak-anak kami itu pada saat itu usianya sudah mulai dewasa, mereka punya skills bikin konten, walaupun anak sulungku itu background kuliahnya chemical ya, teknik kimia. Oh, teknik kimia, oke. Tapi so far dia bangun personal brandingnya sebagai seorang konten kreator ya, video kreator. Jadi ijazah sarjana kimia digantung. Jadi terus terang Zama itu adalah singkatan dari inisial awal huruf 4 orang anakku. Oh gitu. Jadi Z itu inisial huruf anak sulung Kak Zuhdi. A pertama itu Aska, yang ketiga itu Muti, yang keempat itu Akil. So far yang bantu bangun bisnis Zama ini adalah inisial Z sama M tuh, anak pertama sama ketiga. Oh, anak ketiga, pertama sama ketiga, Ya. Zudi sama Ya, Muti. iya, itu yang membantu membranding produk kami dari awal, mulai dari penetrasi pasar sampai dengan hari ini. Oke, dan ini Zama ini dapat penghargaan juara 1 UMKM Award Kota Malang.
juara 1 men, ya kan? Iya. Numero uno. Aduh. Ini berarti nomor 1 di Malang ya? Malang. Iya. Kok bisa ya? Luar biasa loh itu. Ini kenalan dulu nih Bu. Ini sebenarnya produknya itu apa gitu kan ya? Awal mulanya gimana itu dari meja makan tadi itu bisa sampai juara 1 begitu. Ya, dari meja makan. Jadi intinya begini ya, kita tuh kan boleh bermimpi itu gratis. Oh iya, gratis. Dan kalau mimpi jangan tanggung-tanggung, bikin yang tinggi sekalian. Oh, Karena kalau nggak tercapai, paling nggak kita masih di atas awan. Oh iya. Kalau mimpinya tinggi ya, tapi kalau kita punya mimpi nggak tinggi, nggak Langsung- tercapai, kejeduk kita jatuh. Gitu Iya, ya. betul. Itulah kenapa mimpi-mimpi itu dibangun. Jadi aku mencoba membuat mimpi bahwa Malang itu punya produk budaya bordir tempel namanya. Bordir Tempel karena dia teknik mengerjakannya itu ada proses attaching di sini ya. Nempel di atas ini dengan menggunakan lem. Baru kemudian di proses embroidery. Gini Cak, Malang itu kota wisata ya. Betul. Salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Jawa Timur. Kayak Jawa Timur neng di Malang gitu kan. Masih. Dan setiap kota wisata itu pasti orang kalau habis berkunjung pasti cari oleh-oleh kan. Betul, oleh-oleh. Kayaknya nggak afdol kalau kita berwisata ke sebuah daerah tapi pulang nggak ada oleh-olehnya. Betul. Nah, jadi DNA dari Zama itu adalah oleh-oleh khas Malang. Oleh-oleh khas Kenapa aku dari sekian macam oleh-oleh khas Malang itu ngambilnya yang ini bukan food beverage misalnya? Iya, bukan mamin ya. Karena salah satunya aku ingin terhindar dari kerugian karena dia mudah rusak. Oh iya. Mudah rusak, lalu banyak perizinan yang agak ribet ya kalau food and beverage itu. Dia harus sertifikat halal, harus aman secara Badan POM, Iya. dan seterusnya ya. Belum kalau kita mau urus ke ekspor itu juga harus punya sertifikat tertentu agar kita bisa lolos ke luar negeri. Jadi aku mau milih aman aja yang non food beverage. Non-food and beverage. Dari awal aku tuh ingin punya bisnis yang mengangkat UMKM budaya daerah ya, mengangkat budaya daerah dengan cara smart dong, smart ya, cara cerdas. Cara cerdas. Dan saat aku bangun Zama itu di akhir 2017, itu kan kita sudah masuk di revolusi industrinya 4.0 ya, 4.0 ya, sudah masuk ke dunia digital. Jadi aku dengan anakku tuh diskusi di rumah bahwa udah lah Umi kalau pengen mudah digital aja. Dia low cost, kita nggak perlu cari tempat, galeri buat berjualan, yang penting kita bikin konten yang bagus. Karena digital itu amunisinya adalah konten gitu kan. Jadi seolah-olah kita itu mau masuk pasar, mau menawarkan produk, di pasar itu banyak orang yang mau kita tembak agar tertarik dengan produk kita kan, sehingga kita butuh amunisi. Betul. Nah, semakin keren amunisi yang kita tembakkan ke pasar itulah semakin Semakin banyak jitu. yang kena Ya betul, seperti itu. Jadi Luar biasa. kekuatan di teknologi digital, terutama digital marketing itu adalah di konten ya. Jadi kalau aku boleh cerita ya, awal kita bikin foto-foto sederhana ya, hanya menggunakan hanger aja. Tapi dengan estetika yang cukup menarik, dengan lighting yang bagus gitu kan. Dan kita mulai bikin portofolio produk kita itu di platform digital Instagram. Kenapa memilih Instagram? Karena Instagram ini adalah mirip-mirip mini website ya. Iya. Di sana kan ada bionya kita dan seterusnya. Jadi portofolio produk kita juga ada gitu. Kita bangun di situ. Kenapa digital? Karena digital itu tidak dibatasi oleh waktu, ruang, jarak, dan seterusnya. Bahkan semuanya free. Yang penting kita bisa bikin konten yang berkualitas. Kita juga surprise ya, Zama itu mulai dikenal orang saat konten-konten yang kami buat, video-video pendek hanya berdurasi 15 detik, 30 detik, itu viewernya bisa ratusan ribu viewer. Bahkan ada satu video rilis kami itu yang viewernya capai 1 juta orang. Wow. ini bentar. Jadi gini Cak, dahsyatnya digital itu. Meskipun kita UMKM baru ya, produknya berkualitas, nggak pernah diajak pameran kemana-mana karena saya tidak memilih bergabung dengan lembaga pemerintah waktu itu. Nek jare wong Jawa Cak Bogel, aku ku 5 tahun bangun bisnis itu kaya wong singitan, ngisor meja ngono Cak. Mainnya digital ya. Kita bikin konten, lempar ke pasar,
kita mulai bikin pasar ya, bangun engage dengan customer, sehingga kita tuh viral dikenal orang di luar Malang daripada orang Malang nggak kenal kita. Itu dahsyatnya digital. Bagaimana algoritma itu berjalan digital itu. Ternyata dari sana kita bisa tahu bahwa ternyata follower Zama itu ketemunya hampir 50% Jakarta. Di luar ya? Iya. Sisanya itu baru Surabaya, Balikpapan, Bandung, dan itu kita bisa baca secara sederhana dengan free, nggak pakai bayar kan. Jadi kita tinggal bikin bikin analisis aja, oh ternyata customer kita ini banyak Jakarta dan seterusnya. Nah kita juga sampai hari ini pun Zama udah berusia 8 tahun ya, udah dapat UMKM Award kemarin ya Kak. Ada kakak-kakak ya Cak? Iya. Mbak-mbaknya banyak di sini. Maaf ya. Jadi mungkin Bapak Wali Kota tidak kenal Zama ya. Tapi gitu. belum kenal Zama. Belum kenal Zama. Tapi orang-orang Istana Kepresidenan sudah sampai ke tempat kami. Oh gitu. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Jadi biasa. Ini mainnya di mode siluman kayaknya. Ya, kita mainnya di bawah tanah ya. Itu dahsyatnya digital. Jadi kita nggak perlu effort yang luar biasa untuk mengenalkan diri dan berbiaya besar. Cukup kita bikin tim konten yang dia bisa bikin video produk, bikin foto produk yang menarik. Gimana caranya saat Reels itu tampil di media sosial itu, orang yang biasanya swipe itu, begitu konten kita lewat, berhenti. Dia mundur. Apa sih gitu kan? 3 detik pertama sebuah konten itu membuat para pengguna medsos tidak bergerak, itu algoritma udah mulai jalan. Akan viral dia. 3 detik pertama ya. Ya, jadi inilah manfaat teknologi digital bagi kita UMKM dengan low budget, low cost ya, tanpa biaya banyak. Yang penting kita bisa bikin tim kreatif. Aku bersyukur karena tim kreatif aku itu adalah anak-anak aku sendiri. Oh iya, saya penasaran sebenarnya tim kreatifnya ini siapa sebenarnya? Jadi anak ibu sendiri. Dari tadi Z AMA tadi yang mana Bu? Tim yang pertama kali support aku yang Z. Yang Z. Ya. Dia yang mendampingi aku dari awal nol. Aku bikin produk pertama perdana untuk dibikin foto produk, dan dia membantu sampai tahun ketiga. Masuk ke 4 ke 5 sudah dilimpahkan ke M tuh. Oh, ke Mbak Muti. Kak Muti. Kak Muti. Oh, luar biasa. Ini ilmunya pasti banyak nih Kak Muti, ini bisa mendesain membuat viral sebuah produk. Itu nggak mudah loh, jujur. Itu membuat video berapa detiknya. Ada ilmunya. Iya, ada ilmunya, ada step-stepnya. Jadi karena kalau videonya biasa pasti lewat nih. Ya. Nah, kalau dari sisi produk, apa aja produknya dari Zama? Produk. Aku tadinya melihat di pasar ya, sebetulnya bordir Malangan itu sudah banyak orang yang mengerjakannya dan banyak orang yang sudah mengelola usahanya di bidang ini. Cuman ada beberapa keunikan yang coba aku tampilkan, di mana aku harus punya perbedaan dong antara produk yang mau aku lempar ke pasar dengan tidak. Karena kalau aku belajar di ilmu branding ya, jadi Cak Bogel, meskipun kita UMKM, kita harus banyak belajar kepada orang yang expert di bidangnya. Tentunya cari yang gratis dong, karena kita juga punya banyak uang kan. Jadi aku tuh ikut follow Pak Subiakto. Pak Subiakto. Beliau pakar branding lebih dari 50 tahun. Beliau punya account, aku sering ikut live-nya beliau, dan kadang-kadang IG. Ada juga Pak Coach Budi Isman. Jadi beliau adalah seorang mantan CEO perusahaan multinasional yang sekarang mengabdikan waktu dan tenaganya untuk UMKM. Itu mereka berbayarnya 0 rupiah gratis. Jadi aku nge-follow para expert bisnis di bidangnya yang kita nggak perlu bayar. UMKM ya, nggak punya uang. Jadi cuman ngikut, kalau Pak B itu setiap hari ini dia. Kalau Pak Budi Isman dia setiap hari Rabu malam nih buka kelas gitu. Jadi dan di era open space itu nggak ada yang mahal, semua ilmu itu murah. Agar kita bisa mengakses dan tahu ya mana kira-kira akun yang bisa kita gunakan untuk belajar gitu. Nah di saat itulah kemudian produk itu coba aku lempar ke pasar. Awalnya homeware ya, baju rumah. Daster, Cak. Daster. Cuman aku mencoba ingin bikin daster yang kalau orang pakai itu tetap cantik. Jadi bukan daster belel.
yang dipakai kucel gitu ya, mirip-mirip lap piring atau lap meja, enggak ya. Jadi dasar tapi bagus, bahannya yang nyaman, menyerap keringat, desainnya juga cantik ya. Bisa dibuka ya, kita punya our product di slide PPT itu. Ya, bisa. Coba ditampilkan. Tadi Cak Bogel nanya nih produknya apa aja. Ya, coba tampilkan dulu. Bisa dilihat slide-nya. Next, terus next lagi our product. Ya. Nah, Nah, ini Sa. Ada pajamas. Pajamas tuh. Piyama. Ada piyama, ada dress panjang, ada dress pendek. Ya. Belakangan ada yang minta prayer set, akhirnya kita penuhi. Jadi kalau berbisnis itu buatlah produk yang diminta pasar. Begitu ada permintaan customer, langsung kita sambut, kita minta apa mereka kita layani. Zama bikin kita prayer set dong, kita buatkan prayer set. Zama buatin kita ini dong, kita buatkan. Ini full berarti ada konveksi gitu ya? Workshop ada. Nanti kita akan cerita bagaimana sistem manufacturing atau produksinya Zama ya. Tadi ada pertanyaan tadi. Apa tadi di chat tadi? Kita langsung jawab Ibu ya. Oh ya udah ada chat masuk, boleh silakan. Penasaran? Jadi ini Cak sekarang ya, yang sekarang sedang aku produksi. Dalam perjalanannya lagi, itu ada komentar-komentar DM masuk di Instagram kepada kami yang kemudian dia bilang begini, Zama ini bordirnya bagus banget, sayang kalau cuma dibikin daster. Buatin dong kita baju outfit formal, bisa dipakai ke kantor. Akhirnya kita bikin. Cuma di sini nggak ada ya foto produknya di ini. Nanti kita ini pertanyaan dulu. Apa titik balik yang membuat Ibu Dewi yakin untuk benar-benar menekuni Zama Homeware? Nekat dulu atau memang merasa sudah punya bakat? Skill ya, bakat. Kalau passion ya, kalau bakat atau keahlian, aku memang punya kemampuan jahit. Tapi basic banget ya. Tidak sekolah formal di sekolah jahit, enggak. Cuman ibu almarhum itu dulu bilang anak ibu yang perempuan harus bisa jahit. Meskipun cuma jahit sarung sobek, baju sobek gitu kan. Nah, memang punya basic. Lalu sejak kecil dulu ibu juga ngajarin menggambar di atas kain. Ya ini sekarang ini menggambar dengan menggunakan lapis karbon, stitch, cuman hand stitching ya, tidak menggunakan bordir mesin. Jadi itu salah satu basic yang aku punya. Jadi begini Cak, kalau kita mau bikin produk ya, kita pastikan kita mengetahui seluk-beluk dari produk yang mau kita buat. Kita harus mengenal material kain karena kita akan bermain dengan kain. Ya kan? Kita harus tahu jenis kualitas jahitan. Karena kalau kita nggak ngerti, nggak tahu itu yang bagus yang mana. Ya, jadi paling tidak kontrol quality atau QC itu harus berada di tangan kita sebagai seorang desainer produknya. Oh kayak gini nggak lolos QC nih, kayak begini nggak boleh, ini kurang. Jadi dari ilmu pattern, cara bikin pola aku ada. Pattern ada, desain gambar itu ada. Terus memainkan warna-warna benang itu juga butuh ilmu, butuh tes, butuh orang yang aksi ya punya jiwa seni. Iya, butuh rasa. Ya, rasa. Jadi gini merah misalnya. Warna merah benang itu merah saja, itu mungkin pilihannya ada 24 warna merah. Mana merah yang cocok dengan bahan ini gitu. Warna hijau saja itu gradasi warnanya tuh benang banyak. Nah, kita coba mainkan warna-warna soft itu. Ternyata kata customer kami itu, kok Zama beda ya dengan yang lain. Itu yang bilang bukan aku ya. Tapi customer. Kalau aku yang bilang aku jualan jamu. Kalau customer yang bilang beda ya, ini branding udah mulai terbangun. Kok unik ya? Nah, jadi itu penilaian mereka. Jadi kalau boleh aku kasih ini ya, bedanya selling dengan branding itu kalau kata coach itu. Kalau selling itu Cak Bogel jualan bakso, lalu di pinggir jalan teriak-teriak, baksoku paling enak, nomor 1 di dunia atau di Malang ya. Ini dari daging berkualitas, dijamin nagih, itu namanya selling. Jualan dan yang menceritakan kelebihan dari produk kita orangnya sendiri. Tapi begitu kita diem aja, ada orang habis belanja produknya Cak Bogel nih, Rek, golek bakso tuh koneng kono. Itu branding bicara.
Jadi yang mengeluk-elukan, memuji, memverifikasi, memvalidasi produk kita bukan kita, Orang lain. orang. Nah, selling biasanya kerjanya cepat. Kalau lari itu kayak lari sprint, zut, dia hanya konversi uang yang dibutuhkan. Main sponsor bakar uang. Ya. Tapi kalau branding dia seperti lari maraton yang butuh tahan napas Kuat, panjang, tapi dia sustain jangka panjang akan di hati customer. Memang kita harus tahu dulu, istilahnya expert dulu lah di bidang yang kita geluti. Kita harus tahu dulu secara detail apa yang akan kita mainkan. Ya. Terus kemudian kita kuat di situ. Begitu kita dilempar ke pasar, kita pasti udah Ya. jago di situ. Betul. Orang pasti akan Biarkan melihat di situ. orang yang testimoni, validasi, verifikasi, kita nggak perlu banyak bicara. Monggo silakan diicip Bu baksonya gitu. Biar dia yang testimoni, ya kan? Iya, betul. Kekuatan branding. Cuman branding itu butuh waktu lama. Makanya Zama itu 5 tahun sembunyi underground. Yang penting kita main konten, konsisten terus nawarin produk development jalan terus. Begitu tahun kelima kita sudah viral ya. Iya, betul. Orang dari Sabang sampai Merauke udah datang, beberapa customer kami dari Malaysia, Singapura juga udah ada yang datang. Lalu ada teman saya yang bilang begini, Bu Dewi harus keluar ke permukaan. Jadilah UMKM binaan dinas dan lembaga-lembaga pemerintah, biar mereka kenal. Gitu. Jadi ada yang nyolek-nyolek gitu. Nyolek. Pasti nanti akan ada banyak benefit yang Bu Dewi dapat daripada kerja underground begini gitu. Akhirnya keluar. Akhirnya coba sih menampilkan diri. Pertama kali keluar dari kandang itu, Cak. Tadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Apakah dari apa tadi pertanyaannya? Nekat. Basic skill nekat. Oh Iya, ya, jadi nggak nekat ya iya, begini. harus punya. Nggak nekat, harus punya. Iya. Kalau kita nggak ngerti bahan, kita dibohongin sama supplier. Nggak ngerti jahitan mana kualitas bagus, kita dibohongin sama si penjahit. Betul. Jadi kita harus tahu betul ya, memahami produk yang mau kita bangun. Nggak boleh nekat, harus ada ilmu ya. Basicnya harus profesional. Begitu lanjut tadi ya, Ya, begitu aku keluar. mau keluar yuk mengikuti saran teman gitu. Ada sebuah organisasi perempuan Jakarta meminang aku untuk ikut sebuah kompetisi Oke. di Jakarta. Jakarta. Nah, pinangan itu aku tolak. Oh, ditolak. Enggak, jauh ini, nanti kurasi seleksi Ya. harus ke Jakarta gitu kan. Ya. Nggak mau. Lalu berikutnya dia nggak patah hati, nyolek lagi. Nyolek lagi. Bu Dewi harus ikut ini gitu kan. Langsung beliau mengirimkan link, sebuah link di mana beliau memberi rekomendasi bahwa saya adalah seorang aktivis perempuan yang memberdayakan banyak perempuan yang akan diikutsertakan di kompetisi ini. Ternyata penyelenggara kompetisinya itu adalah Bank Indonesia Jakarta, BI Pusat. Itu dalam rangka ISEF ya, International Economic Syariah Festival yang ke-10 di tahun 2023. Oh, itu Jadi aku inget banget tuh bulan Mei. pameran berarti ikut di sana. Finalnya di sana. Jadi ikut kurasi, Bunda pokoknya isi link ini gitu. Karena kami dari awal memang bikin UMKM ini tidak asal, semua record perjalanan bisnis kami ada, omset dari awal kita bangun baru 10 juta sampai bisa 100 juta kan semuanya ada perjalanannya kan. Ya. Lalu keunggulan produknya apa, jadi begitu diminta coba bikin company profile gitu. Dengan waktu yang sangat pendek, kami siap. Karena raw-nya kami udah punya. Ya. Raw-nya udah punya, tinggal mendesain sebuah company profile itu, masuk, lolos. Tahap berikutnya lagi tuh ada kurasi produk kan. Kurasi produk kita lolos gitu ya. Terus pokoknya beberapa tuh ada bootcamp ya. Bootcamp di Jakarta lolos. Akhirnya itu berakhir pada penghargaan bahwa Zama ini berhak dan sudah saatnya mendapatkan sebuah booth di Senayan. Jadi kami sekali exhibition itu Jakarta, Cak, bayangkan ya. Nggak pernah ikut pameran di Kota Malang, Tiba-tiba langsung muncul di nggak sana. pernah ikut ya. pameran di provinsi, tiba-tiba kami harus datang ke ibu kota di GCC yang luasnya itu 4 hektar Iya. lebih. Luas sekali di sisi. di ini ya, Masya Allah di Senayan ya, Ya, di Senayan. JCC ya. Di sisi. Akhirnya ya udahlah Bismillah, kami kan newbie nih, padahal teman-teman yang lolos kurasi di Jakarta saat itu, saat kita di karantina beberapa hari itu mereka sudah binaan-binaan provinsi. Jadi aku kok nekat ya, tapi nekat
Tapi udah punya Ya, power, ya, udah jadi punya modal yang mungkin kuat. nekat langsung ikut tembus kurasi pusat, tapi dengan berbagai macam kebutuhan Iya. untuk ikut kompetisi kami udah siap. Gitu ya. Levelnya langsung Nah, Jakarta ya. beberapa hari kami open kan, booth di situ. Karena aku itu sudah punya follower banyak, jadi aku bilang di algoritma Instagram itu domain follower kita adalah Jakarta. Iya. Begitu kami dapat booth Good. di Jakarta, kita tinggal nyolek-nyolek follower kita tuh. Iya, kita di Zama sini loh, lovers, iya. Zama comes to Jakarta gitu Iya. kan, goes to Jakarta selama 5 hari bla 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 bla. Dan itu adalah di luar dugaan banyak yang datang. Oke. Jadi kayak kita reuni gitu ya. Selama ini customer online, lalu mereka datang, wah ini foundernya, ini dia di balik Zama, jadi senang ya. Kita ada telepon Bu, ini. Halo? Ya. Halo, halo. Halo, ini siapa? Halo, di mana? Dengan siapa? Oke. Skip ya. Miss call. Ya, skip ya. Ngetes memang. Nah, ngetes, setelah ngetes. event itu, BI Jakarta itu bertanya kepada BI Malang, ini binaan kalian gitu. Oh gitu. Enggak, jadi apa itu Zama gitu kan? Itu dahsyatnya digital ya. Langsung Bagaimana? nembak pusat. Ya, jadi Iya. akhirnya suatu hari ada seorang deputi senior Bank Indonesia itu yang datang ke Malang, Oke. datang ke BI, Mm-mm. Bu Destri nama beliau. Antarkan aku ke sini kata beliau. Kerja Mbak. Apa ini kata orang BI Malang waktu itu? Pokoknya aku anterin ke sini. Ini dasar Malang, bla bla. Loh Bu, dasar Malang itu adanya A, B, C kata BI Iya. Malang. Antarkan aku ke sini kata beliau. Oke. Akhirnya kemudian deputi senior BI ini diantar oleh beberapa teman dari BI Malang. Oh, di sini ada hidden gem ya katanya si Zama itu. Luar Ya dia Masya Allah, gimana orang Jakarta tahu sama-sama tapi kita enggak. Nah itu jadi tonggak sejarah, kemudian kami jadi binaan UMKM BI Bank Malang. Indonesia. Jadi bagaimana ini adalah sebuah UMKM yang bisa tembus langsung pasar Jakarta, kurasinya pusat, tapi di Berarti memang akhirnya seperti itu. iya kuat di ini ya. Riset di produknya kuat di, Iya. kuat satu di marketing, kemudian di produknya memang bagus. Iya. Marketingnya nomor satu, produknya nomor satu, itu kuncinya terus Bu ya. Iya. Dan konsisten pasti, Iya. harus terus. Nah, ini dari sisi yang lain Bu. Ini tadi kita bicara bagaimana Iya. kita Heeh. masuk pasar kan, Ha-ha. strateginya sampai dengan hari ini. Nah, kalau saya pengen tahu dari sisi Ibu Dewi sebagai ibu nih, ya sebagai perempuan menggawangi produk yang sampai yang main di bawah sampai akhirnya tembus ke atas sendiri. Gimana cara Mau dilanjut aku tembus sampai Osaka nggak? Wah, nanti dulu yang Osaka nanti dulu. Sampai Jakarta dulu aja. Jakarta dulu. Ya, Gimana Bu ininya maintain dengan anak dengan keluarga? mengelola ya. Iya. Ha-ha. Sama di rumah itu seperti apa sih? Bagi waktunya kayak. Bagi waktunya. Ya, manajemen waktu itu pasti ya. Kita kalau sudah konsisten ingin membangun bisnis, kita harus mengorbankan waktu kita dalam 24 jam itu untuk itu. Jadi kalau udah komit 2 jam per hari itu udah nggak bisa diapa-apain. 2 jamku adalah untuk bisnis, baru bangun. 2 jam yang lainnya untuk yang lain. Jadi support dari keluarga juga sangat menentukan ya. Banyak teman UMKM itu yang dia itu susah maju karena support dari keluarganya kurang. Oke. Kalau aku kan dari anakku sendiri udah Iya. support ya. Udah timnya udah. Suami juga memberikan waktu yang sangat luas. Kenapa? Karena Zama ini kita banyak mengeduket ibu-ibu dan mbak-mbak. Jadi aku mencari perempuan-perempuan yang mereka itu udah punya kemampuan dasar menjahit dan bordir, tapi mereka perlu ditingkatkan lagi skillsnya menjadi mahir, dan itu butuh edukasi. Jadi begitu aku keluar untuk merangkul mereka belajar, mengedukasi, kalau baik hasilnya kita karyakan, kita kasih job, hasil karyanya kita carikan pasarnya dan seterusnya. Bagi suami aku, wah ini mah amal jariah, bagus, lanjutkan gitu kan. Jadi support keluarga itu sangat penting. Ada berapa yang karyawan perempuan di workshop? Di workshop kita sekarang, jangan hanya workshop ya, total tim kreatif kita mungkin ada sekitar 100 lebih sedikit orang. Dan itu organik selama 8 tahun. Jadi awal aku hanya mengkaryakan 1-2 orang saja di proses jahit dan bordir dengan organik aja ya. Jadi kita nggak perlu selling tadi.
kita organik aja, biar orang yang memvalidasi produk Ya, kita. mereview langsung. Begitu repeat order sudah mulai datang, nah ini saatnya nih branding kita kuatin gitu ya. Repeat order mulai datang, artinya kita sudah harus melakukan upscale, upscale capacity. Dari 2 orang kita berdayakan jadi 8 orang, jadi 10 orang, 40 orang, 50 orang, 100 orang. Aku punya mimpi sampai 2030 bisa mengkaryakan 500 orang. Wah. Ikut agar ini yang memberdayakan masyarakat. Ya, dan mimpi ini yang aku sampaikan saat aku presentasi untuk bisa lolos ke Osaka. Oke. SDGs. SDGs di sana. SDGs. Jadi kalau di marketing aku mengoptimalisasi digital teknologi, tapi kalau di produksi manufacturing aku menerapkan faktor-faktor atau isu SDGs di dalamnya. SDGs. Cak Jelaskan. Bokel SDGs. ngerti pora SDGs. SDGs itu sustainable. Ini lah Bu Dewi dijelasin. SDGs. SDGs apa? Sustainable Development Goals. Jadi dia adalah isu-isu pembangunan berkelanjutan yang mulai digaungkan oleh UN, oleh PBB, di mana ke depan setiap perusahaan itu akan berada di hati customernya kalau dia itu dikerjakan oleh pelaku usaha yang dia itu bersahabat dengan lingkungan, tidak mencemari lingkungan dengan sampah, dia memberdayakan perempuan, ada women equality di dalamnya, ada partnership for the goals, ada education yang berkelanjutan. Jadi sampai hari ini SDGs itu ada 17 komponen. Ya. Nanti Cak Bogel searching ya. Nah, dari 17 komponen SDGs ini, so far sampai hari ini Zama sudah menerapkan 4 SDGs itu. Dan itu semuanya di manufacturing kami, di produksi kami. Oke. Ada 4. Oke, sebentar Bu, nanti kita lanjutkan SDGs. Halo, ada telepon. Halo. Halo, Halo, dengan Bapak siapa? Di mana? saya Rusli ini. Pak Rusli. Dari mana Iya. Pak Rusli? Dari Pontianak. Oke, monggo. Ingin bertanya dengan saya atau dengan Bu Dewi? Monggo Pak Rusli. Iya, ini Zama Homeware. Nah, tanya nih, platform digital apa yang banyak bantu nih? Ya. Kami di Instagram, Pak. Terus, boleh 3 pertanyaan nih. Boleh. Boleh. Iyalah, makasih nih. Platform apa yang banyak bantu buat perkembangan bisnis nih? Terus Ibu bangun kepercayaan pelanggan nih cak mana? Macam mana tuh? Nah, lalu setelah menang award nih, apa ada perubahan strategi pemasaran ke atau tetap pakai yang kemarin gitu? Ya. Gitu ya Bang nih. Makasih nih. Oke Pak Rusli, sama-sama. Iyalah. Pak siapa namanya? Pak Ya, Rusli. makasih. Pak Rusli. Ya. Ya. Makasih. Ya, oke. Baik Pak Rusli. Pertanyaan pertama tentang platform digital ya, Pak. Digital apa? Platform digital kami memilih yang paling dominan itu di Instagram, Bapak. Instagram. Kenapa Instagram? Instagram itu kalau saya bilang dia mini website ya. Iya. Jadi kalau bikin web itu kan agak rumit pengelolaannya. Kalau Instagram itu mudah banget. Ya. Jadi di sana sudah ada biografi Zama itu Ya, apa? ada profilnya. Ada profilnya. Lalu di sana juga ada katalog produk kami. Lalu testimoni customer itu kita coba letakkan di highlight, Pak. Jadi di Instagram itu kan ada highlight ya. Di atas itu, jadi hal-hal yang penting yang mewakili performa bisnis Zama itu semuanya kita sampaikan di highlight Instagram. Oke. Instagramnya Zama_homeware, Bapak bisa searching ya. Zama_homeware. Zama_homeware. Oke. Dia ikonnya itu akunnya ada sebuah patung manekin pakai baju warna biru. Oke. Gitu ya. Oke. Terus Lalu pertanyaan yang kedua tadi selain adalah Instagram ada lagi Bu? apa tadi? Hah? Selain Instagram? Kita so far Instagram, Facebook kita nggak main di situ. Nggak main? Nggak main. Oke. Kita mainnya di IG. IG aja, oke. Terus tadi menjaga Yang kedua tadi apa? produk ke pelanggan. Membangun kepercayaan
pelanggan terhadap produk kami gitu ya. Oh ya. Jadi Pak Rusli, sejak awal saya sangat selektif memilih tim kreatif di bidang produksi. Jadi perjalanan awal sampai dengan hari ini saya tuh berganti-ganti tim kreatif di bidang produksi. Jadi saya milih yang tidak baperan, milih yang mau diedukasi, milih yang bisa kerja cepat, dan kalau dikasih tenggat waktu untuk melakukan perbaikan dia harus siap. Jadi di kami itu Pak, untuk bisa melempar produk ke pasar itu quality controlnya lapis 5. Wih, banyak sekali. 5 lapis. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Kenapa kok sampai 5 lapis? Iya. Karena ini tadi sebetulnya yang mau aku jelaskan di section SDGs. Oke. Tapi nggak apa-apa karena pertanyaan sudah masuk. Jadi Zama itu produksinya bukan pabrikasi, Cak. Bukan pabrikasi. Kalau pabrikasi itu kan kita bikin building, bikin gedung, lalu kita sampai mesin-mesin di dalamnya, kita invite orang, kita hire orang kan, jadi pegawai kami, producing, serta merta quality control bisa dilakukan di ruangan yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Itu kelihatan efektif memang ya, cepat. Beda dengan Zama itu memilih proses produksinya itu dengan menerapkan komponen SDGs yang ke-17. Apa itu? Apa itu? Partnership for the goals. Jadi, ya partnership for the business goals gitu ya. Jadi dalam membangun sebuah bisnis, kita itu menggunakan sistem partner atau bermitra dengan masyarakat. Jadi sekarang yang akan menjadi idola di dunia perusahaan itu adalah yang mereka berpartner dengan kelompok masyarakat. Kalau bahasa kita padat karya lah, gitu ya. Nah, orang-orang yang aku educate dan berdayakan ini itu ada di radius 20 km. Dari tempat Zama? Ya, dari Zama. Jadi yang terdekat itu di Polinema, belakang Polinema. Ada perkampungan Jatimulya itu ada beberapa orang kita educate di situ. Ada lagi di Gorken Arok ya Cak ya? Ya, tahu Gorken Arok. Daerah Bumi Ayu. Di sana juga ada tuh kelompok perempuan yang aku edukasi, aku latih. Ini salah satu hasil dari Bumi Ayu nih, Kedung Kandang. Ya. Ini yang Polinema nih, yang di belakang Polinema ya. Lalu ada lagi yang di daerah situ, agak ke pinggir-pinggir perbatasan, udah Malang Coret, Kota Coret masuk kabupaten. Itu daerah Pakis, ada daerah Jabung, ada daerah sampai ke Tumpang. Bentuk partnership. Iya, jadi produksi ini dikerjakan di tempat yang tersebar seperti itu. Tas sendiri. Coba bayangin ya, kita punya kelompok perempuan bertebaran di mana-mana. Aku punya standar quality control. Otomatis kan dari produk yang nanti aku terima dari restoran mereka itu harus berlapis quality controlnya. Tidak boleh begini, balik lagi, nggak boleh begini, balik lagi kayak gitu. Itu ibu sendiri yang ngerjain atau ada timnya? Ada tim dong. Ada tim. Kan kalau kita bangun bisnis nggak harus kita yang beli kain, kita yang harus jahit, kita harus potong, kita harus QC. Tapi kita harus mendesain sistem manajemen bisnis di mana kita meng-create seseorang yang memahami betul bagaimana standar quality dari produk Zama. Jadi aku mengajarkan kepada dia kalau begini lolos, ini nggak boleh, ini diperbaiki, dan dialah yang kita kasih tanggung jawab untuk mengawasi ya. Ya, ada SOP-nya ya. Ada SOP-nya. Harus ini. Ya. Berarti setiap partner itu membuat produk yang berbeda. Mereka berkelompok disesuaikan dengan tabel produksi yang kami buat. Jadi desain produk yang bikin aku, yang ngedesain produk, ngedesain gambar, membuat formula border itu aku. Lalu nanti aku punya tim di workshop produksi itu, yang workshop 1 tuh bagian cutting. Jadi dia yang ditugasi untuk melakukan cutting bahan dari Jakarta itu dalam bentuk roll kain yang akan dibuat lembaran-lembaran sehingga berbentuk pola. Lalu nanti aku punya worksheet, punya kertas kerja yang isinya itu formula-formula rumus bordir misalnya. Itu aku juga sudah punya supervisor tuh yang aku ajak untuk ngecek, dan itu berlapis-lapis. Jadi kesimpulan Cak Yo, produknya memang produk yang aku desain di bulan Januari nih dengan mengikuti apa tadi namanya quality itu? Mengikuti layout produksi. Mulai dari aku ngedesain produk, jadi coretan, sketsa ya, tabel produksi, belanja kain, cutting, manufacturing, kemudian finishing, quality control, sampai siap foto produk itu 2 bulan. Awal Maret baru kita siap foto produk. Orang kalau ngerti perjalanan Zama itu, dia akan wow, surprisingly ini produk gitu kan. Jadi untuk mendapatkan sebuah produk itu perjalanan dari kita desain produk sampai siap foto produk itu 2 bulan.
Tapi langsung Layoutnya. beberapa untuk satu jenis. Untuk Jadi tas nanti misalnya. ada grup nih gambar-gambar aja, copying ya. Jadi gambar bunga itu dengan menggunakan lapis kertas karbon itu, semuanya manual dengan tangan. Ada di situ. Oke. Bisa dibuka slide-ku ya untuk mengetahui layout produksi. Slide halaman ketiga kalau nggak salah. About Us, judulnya About Us. Pak Rusli bisa lihat nanti di situ. Ini memang dijaga ya. Ya, Makanya kita mempertahankan kepercayaan pelanggan ini dengan produk Iya. yang sangat terkontrol. noda sedikit saja itu tidak lolos QC. Wah. Lucunya Cak ya, lucunya ada Zama lovers itu yang datang ke butik kami memang mencari yang tidak lolos QC. Harganya kan khusus. Oh, Tapi reject ya maksudnya? reject. Tapi image yang mereka yang terbangun di benak para customer itu Pakai Zama. reject mana Kak gitu ya. Itu Bu di sebelah sana. Karena dia tahu Zama itu noda kecil aja udah di reject Iya, betul. gitu ya. Ini yang buat ini us ya. nih. Jadi cuman noda kecil, cacat kain dari pabrik itu udah masuk reject di kita. Masuk reject ya? Jadi ada pemburu reject di Zama itu, lucu ya. Oh, miringnya cukup jauh atau gimana? Kalau miring banget ini pada mau semua nih kayaknya. Ada pemburu reject. Jadi kami tuh di marketing unik ya. Banyak orang kesini datang pemburu reject. Kenapa? Karena cuma noda begini kan dicuci hilang. Tapi bagi kami itu tidak lolos QC. Oke, jadi memang Mana tadi? Tadi, mana halaman tadi 3. slide-nya? Nah ini dia ya. Oh, Nih, iya. nih About Us ya. ini digambar sendiri. Ya, coba kita baca yang paragraf 2 itu kan. Material utamanya pakai kain katun. 100% kapas ramah untuk lingkungan, seluruh ya lingkungan, kan? hasil produksi berupa produk fashion dari macam homeware, pakaian, Ya, mulai produk lalu di atasnya itu kan ada tuh. Keunikan produk ini terlihat dari proses pembuatannya yang cukup rumit. Menggambar di atas kain tuh paling kiri tuh desain gambarku tuh, tanganku tuh, Cak. Oh, itu tangannya Ibu. Nah, itu lagi gambar bunga. Nih bunga apa nih yang enak nih gitu kan. Iya, oke. Setelah itu kita membuat formula bordirnya. Ini kalau background bajunya warna navy, cakepnya apa nih bunganya gitu. Lalu kita cari pilih-pilih warna benangnya. Kalau sudah kita melakukan cutting aplikasi, kain aplikasi, lalu nanti hasil guntingan aplikasi itu akan ditempel secara rata di atas kain yang mau kita bordir. Ini terus border ya. Ya, jadi itu tangan aku tuh yang lagi ngelem-ngelem tuh. Gini-gini, ya. Ya, yang lagi ngelem-ngelem tuh tangan aku. Jadi aku sedang menempel kuntum bunga dengan menggunakan lem sehingga dia rata. Kalau sudah rata baru dibordir itu yang sebelah kanan ya. Oke. Ini baru proses sampai dengan bordir, belum kemudian jahit kan. Ya. Jadi baju, jadi pajamas, jadi PR set dan seterusnya. Oke. Itu Pak Rusli ya. Jadi kami jaga betul quality produk kami, QC-nya berlapis karena harga diri dan nilai kepercayaan customer pada kita itu adalah quality produk dan kita juga punya punya hotline untuk komplain. Ada. Ada. Oh, luar biasa loh. Kalau ada apa-apa kita siap mendengar keluhan dan bagi kami di IG, ya di admin kami ada. Jadi ada petugas khusus menerima complaining dari pegawai dari customer. Ya. Oke. Komplain itu bagi kami vitamin. Iya, untuk agar lebih Ya, nih vitamin datang nih, komplain vitamin datang. Gitu. Jadi semakin Akan banyak lebih kuat komplain, lagi. semakin banyak komplain kami semakin sehat karena itu kami jadikan sebagai kritik dan perbaikan. Pertanyaan ketiga tadi belum terjawab ya? Yang ketiga tadi apa ya, Habis- Pak Rusli? Habis juara setelah satu, award, nah, setelah award. itu apakah ada perubahan Ya. atau gimana tadi? Ya, apakah setelah penerima award nih ada sesuatu strategi baru gitu Ya, Pak ya? maksudnya. Begini Pak Rusli, saya memang membangun UMKM ya, tapi UMKM yang dikelola dengan profesional, dengan seadanya asal jalan itu memang hasilnya berbeda. Tuh. Jadi sejak awal kami bangun tim kreatif di Zama itu aku sudah bikin target-target. Tahun pertama kita akan masuk pasar dengan cara digital. Platformnya kita pilih Instagram. Lalu kita coba colek teman-teman terdekat, saudara, tetangga bahwa kita punya produk. Penjual itu harus memamerkan produknya. Betul. Kalau nggak dipamerin orang mana tahu kita punya produk kan? Iya. Itu yang pertama, online. Lalu yang kedua ada permintaan nih, Zama di marketplace ada nggak? Kita kan lagi pemburu free ongkir. Oke. Pertanyaan lagi masuk kan, harapan. Karena ada harapan customer kita penuhi, ayo kita buka Shopee. Jadi Shopee itu asal muasalnya kita bikin karena ada customer kita yang minta. Iya. Rumah kami ACK gitu kan, jauh. Cari free ongkir. Terbitlah marketplace. Marketplace. Jadi awalnya tadi kan digital platformnya kita pakai IG, landing page-nya kita ke WA ya, WA, oke. DM dan WA. Lalu muncullah
marketplace. Ya, marketplace. Lama-lama lagi ada yang minta TikTok. Oke. TikTok, kita kerjakan TikTok. Sampai hari ini kita juga jalan di TikTok, tapi konversi ke salesnya itu lebih tinggi Shopee untuk marketplace daripada TikTok ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah rencana kita untuk bisa exhibition. Pameran offline. Nah, tapi sebelum ke pameran exhibition itu, sebelumnya exhibition kelima ya. Yang keempat itu kita ada permintaan customer. Kita kan udah bangun online nih, dapat 2 tahun itu customer kita pada nanya, Zama ini di Malang di mana gitu. Kami online Bunda, ya online kan ada tempatnya. Kami saya mau lihat di mana gitu. Di mana ini? Saya mau ada acara ke Batu, saya ada anak saya kuliah di UB dan seterusnya. Akhirnya aku ya saving dikit-dikit lah buat sewa ya. Sewa ya, UMKM nggak punya uang. Sewa sebuah rumah tinggal yang kita coba dia makeover jadi sebuah galeri display. Oke, sebuah galeri. Gimana itu? Biar cantik, biar unik gitu. Sampai sekarang. Jadi yang keempat tuh akhirnya kami punya galeri, itu pun atas permintaan customer. Jadi kami itu selama ini melakukan sesuatu kan ada permintaan. Bayangin nggak ada permintaan customer, aku tiba-tiba bikin butik galeri. Nosing toko pora. Enggak ada. Padahal itu kita sewa ya kan, operating cost-nya jalan. Tapi karena ada yang minta, oke kita fasilitasi. Ternyata saat kita open offline store itu, butik itu, kita punya materi baru konten kan. Tadinya kan konten cuman foto produk. Iya. Testimoni customer gitu kan. Sekarang kita mulai bikin konten gimmick tamu yang datang ke tempat kami. Customer datang kita videoin. Semakin heboh semakin ramai. Hingga suatu saat datang gerombolan bis. Semakin ramai semakin gimmick semakin itu cetar ya. Jadi di sana. Nah belakangan setelah ada teman nyolek kami untuk minta keluar ke permukaan itu, itulah baru ada keinginan untuk yalah kita bermitra yuk dengan lembaga pemerintah. Jadi lembaga-lembaga itu senang ada UMKM baru bergabung jadi binaan tapi udah mature, udah mateng gitu kan. Iya, udah jadi ya. Bahkan diminta sharing dong dengan yang lain, siap gitu. Ini ilmu jari. Di mana galerinya, Bu? Di Gria Santa. Oh, di Gria Santa. Jadi Pak Ruli saya itu sejak keluar kandang ya, exhibition saya di 2 tahun terakhir itu 2 kali di Jakarta Pak, 1 kali di Osaka, 1 kali di Surabaya Pak. Dan itu yang membawa semuanya pemerintah. Waduh, luar biasa. Oke, ada pertanyaan ini Bu dari chat. Pernah nggak Bu produk Ibu dicuekin atau bahkan rugi gitu, rugi besar ditipu dan gimana caranya bangkit lagi sampai lanjut meski sempat mau nyerah? Ya, itulah pebisnis ya. Bedanya pengusaha dengan pegawai. Kalau pegawai itu kerjakan, akhir bulan gajian gitu. Kerjakan, akhir bulan gajian. Dia nggak pernah mikir itu uang yang buat gaji aku uang dari mana, nggak mikir kan? Gimana caranya itu nanti aku bisa dapat apresiasi, naik honor macam-macam dari mana nggak ngerti. Nah seorang pebisnis itu gimana caranya dia pegang uang itu diproses menjadi uang lagi, ya kan? Betul. Dan harus ada profit dong. Ya, harus cuan. Jadi literasi keuangan seorang UMKM itu harus ada juga. Aku meskipun UMKM bisa loh menentukan berapa return on investment yearly atau monthly ada. Berarti udah pakai ini ya, akuntansi ya, pembukuan. Aplikasi ya. Wah luar biasa. Udah pakai pembukuan. Menu atau fitur di sana yang aku pakai, tapi begitu ada angka keluar dari report tertentu itu aku analisis sendiri. Oke, proses lagi ya. Proses lagi. Berarti tapi pernah apa? Kalau rugi enggak lah, enggak. Nah, UMKM itu Cak ya. Ada yang aku pelajari, mereka itu tidak tepat atau tidak benar dalam melakukan product costing. Product costing itu kalau di akuntansi biaya, bagaimana kita menentukan harga pokok produksi. Harga pokok HPP-nya ya. Itu harus detail banget. Banyak yang nggak ke cover kali ya. Ya, jadi sekecil apapun itu harus masuk. Jadi aku kadang begini, lah aku misalnya ya beli pisang goreng, dijual segini,
ini HPP ini piro Bapak rugi. Jadi seringkali teman-teman UMKM itu dia belum punya bisa. kemampuan yang bagus Iya. untuk menentukan harga pokok produksi. Jadi HPP lalu nanti gross profitnya dia berapa. Gross profit ini nanti akan dibagi-bagi lagi ke operating cost. Lalu net profitnya itu dia harus bisa menentukan lagi sampai ujungnya itu berapa ya pengembalian return atau untuk si investmentnya. Ada. Ini Bu. Oh ya tadi pernah nggak di itu ya Iya. dicurangin orang? Nggak pernah ya? Oh pernah. Oh, pernah Siapa dicurangin? bilang? Nggak ada main bisnis itu. Kau Adem-adem curangi aja nggak aku pernah. gini ya kau Desain- curangi. Desain produk aku itu pernah dicuri Dicuri? sama orang, pernah. Oh, terus gimana? Bahkan cara di kamu Shopee itu ya ada foto produk aku Hmm. itu dipotong kepalanya dan kakinya, diambil gambar bajunya, lalu dia bikin katalog dan dia open PO. Aku bisa mengerjakan produk ini dengan harga 160.000. Padahal aku jualnya 250 misalnya. Ya di bawah. Oh. Ada itu pelaku kayak gitu. Gimana? Apa yang Ibu lakukan? Ada juga seorang pelaku UMKM juga di bidang yang sama. Aku sempat DM itu. Loh, ini kan desain aku gitu. Terus Ibu nanya. ya dengan hormat lah, dengan sopan. Kita boleh berkompetisi tapi yang sehat ya Iya. gitu. Terus jawab apa? Oh ibu, saya kan hanya admin, saya tidak ikut ini ya. Tolong sampaikan, ngeles ya tolong sampaikan kepada si owner perusahaan ini. Yuk kita kompetisinya sehat. Kita produknya sama-sama Budir Malang, tapi desainnya harus milik sendiri dong. Oh. Jangan ngambil. Aku berani negur kayak gitu. Iya. Nggak pernah sampai ke proses hukum belum? Oh enggak lah. Panjang nanti ya. Kita selesaikan secara ini aja ya. Atau ada juga tuh Cak. Jadi pernah suatu hari itu ada DM masuk. Dia merasa menjadi korban sebuah akun Instagram yang mengaku Zama. Dan anehnya dia nawarinnya itu 100 dapat 3. Oke. 100 dapat 3, dia sudah belanja banyak mau dijual lagi. Akhirnya dia tuh marah-marah. Komplain ke Zama. Lalu suatu hari konten Zama itu muncul di beranda dia. Dia marah-marah, penipu-penipu gitu kan. Nah justru itu menjadi celah bagi kami untuk bisa menjelaskan bahwa Ini bukan kami. ya kami satu bajunya 250 ibu. Iya. Ibu 100.000 dapat 3 mana mungkin. Akhirnya dia paham bahwa akun yang dia belanja itu bodong. Penipu. Iya. Penipu. Dan ternyata itu menjadi iklan gratis. Dia bercerita kepada teman-temannya tanpa kita bayar. Ini akun yang benar gitu. Ini akun yang asli. Masya Allah ya. Ya ada hikmahnya ya, ada komplain tadi itu Iya. ada. Dan itu mereka sharing tanpa kita suruh dan kita minta. Mereka sharing sendiri kepada teman-temannya, saudaranya. Ini yang asli, ini yang benar. Betul. Ini nggak bodong gitu. Produk homeware ini kan memang produk khas Kota Malang. Apa yang membuat Ibu yakin bisa bersaing dengan produk sejenis yang sudah established dari tadi ya? Iya. Produknya kekuatan dari Bersaing. Begini kalau di branding nih. Iya, Jadi branding. Tipsnya apa Bu? kalau Bersaing di dengan kalau dia mau branding begini, Cak. gimana Bu? Aku ingat banget tuh kata Coach Subiakto tuh. Nih misal nih kalian mau jualan payung, mau produksi payung. Payung tuh fungsinya di mana-mana sama untuk melindungi kita dari hujan dan panas. Ya. Tapi di luar sana payung itu semuanya berwarna hitam. Kamu keluar bikin payung warna kuning. Gitu. Diversifikasi. Diversifikasi. Ya. Kita harus punya pembeda. Berbeda. Sama-sama payung, sama-sama untuk berteduh dari hujan dan panas, tapi dia punya keunikan. Ternyata coach itu pada bikin kuning semua. Kamu bikin lagi dong apa? Pelangi, bikin yang pelangi. Itu kan beda kan? Betul. Nah, pelangi itu payungnya si A. Kalau yang apa namanya? Yang banyak di luar sana itu yang mainstream itu Ya. warnanya hitam dan seterusnya. Betul. Berarti Zama terus berinovasi, Ya, product membuat development itu harus diversifikasi setiap produknya. ya. Wah, luar biasa. Kalau misalnya Cak Bogel pengen tahu, cobalah klik Dastard Budir Malang gitu. Nanti kan bisa ngeliat tuh. Oh, kalau brand A kayak gini, brand B. Oh, Lalu nanti yang Zama belakangan aja liatnya. Apa bedanya dari yang lain kan? Kelihatan kan? iya, oke. Gitu. Bagaimana mendapatkan inspirasi desain agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar Dan seberapa penting peran riset. riset tren? Ya. Itu biasanya ikut pakai apa? Apa ya? Inspirasi itu bisa di mana-mana. Kadang aku bertamu ke rumah temanku, silaturahim. Ternyata kaca rumah dia itu ada grafir kan? Ada motif ya. Motif kok lucu ya? Itu udah nyantol di sini. Cuma nanti dimodifikasi, oh ini kan cakep nih kalau rantingnya segini, ini bunganya kegedean. Oke. Kadang aku lagi boarding ya, di airport, kan kita nunggu tuh, di kursi tunggu tuh. Iya.
Ada orang duduk depanku tuh bajunya bunga-bunga. Kok lucu ya? Gitu ya. Ya. Itu secara otomatis itulah orang seni seperti itu. Dia ngeliat apa saja bisa jadi inspirasi. Makanya kemana-mana tuh harus bawa sesuatu yang bisa coret-coret. Biar nggak lupa. Oh, ini lucu. Langsung di sketsa ya? Ya biasanya kadang di kepala dulu, kadang di HP, kadang ada iPad ya, Difoto, coret-coret. ya, oh. Kadang pakai kertas karena aku gen kertas ya, baby boomer tuh kertas dengan bolpen. Masih. Memang beda ya ininya ya. Kalau seniman, seniman tuh melihat sesuatu, mungkin melihat teman-teman ini udah jadi gambar. Bulat-bulat. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana-mana, apalagi pekerja seni, dia itu apa aja bisa jadi gitu. Ngikutin, kalau ibu tipenya ngikutin tren membuat tren. Modifikasi sih. Oh, Kalau bikin kalau bikin reel baru kayaknya rumit ya. Tapi kita lebih modifikasi. Jadi lihat oh ini kok bunganya bagus tapi warnanya kok jelek. Oh ternyata itu kok kombinasi bagus ya warna ini sama ini. Jadi di-combine gitu. Di-combine dengan tren yang ada. Ya. Itu ya. Jadi inspirasinya dimanapun bisa. Membangun branding melalui sosmed. Karena saya merasa over helmet. Belajar cara membuat konten. Apa over helmet? Helmnya kebesaran. Overwhelm. Oh. Cara membangun branding melalui sosmed. Ya. Memang pesan coach itu, coach pakar branding ya, coach aku branding itu. Kalau kamu nggak bisa menampilkan keunikan dari produk yang kamu punya, yang terjadi adalah perang harga. Ya. Jadi produkmu sama produk itu sama aja. Sekarang kuat-kuatan kamu jual segini, dia jual ke sana, orang akan ke sana belinya. Iya. Tapi kalau kita punya value, punya keunikan, yang itu adalah DNA bisnis kita, kayak warna misalnya. Kita kan punya color identity. Iya. Color identity-nya Zaman tuh pasti kita pakai warna-warna soft dan dusty. Pastel-pastel gitu ya? Pastel-pastel. Jadi aku sangat menolak dengan warna-warna yang bold, warna bold, aku nggak mau. Jadi warna aku tuh gradasi soft ya. Jadi seperti itu. Iya. Mungkin bagi orang tertentu, kok ini bunga kok pakai benang warna abu-abu sih, ngono kan? Daun kan hijau, ngono kan? Hijau lumut, hijau army. Aku nggak mau, abu-abuku nih kayak grey kan? Iya, betul. Ternyata itu. Nah, dan itu yang testimoni Cak ya. Waktu aku pertama kali nyoba trial desainku itu, ada orang yang dia sebelumnya udah pernah ikut bordir Malangan lainnya. Lalu aku coba kasih tugas, baru kenal lah. Umi, ini benar warna ini buat sari bunganya? Iya benar. Kenapa? Kok puyeh Tommy? Wong biasanya aku kok nganggo rena iki. Ya, warna Wes kuning, warna apa gitu kamu ya? kerja sama aku atau aku yang kerja sama kamu gitu. Oh ya udah. Akhirnya dibuat kan? Iya, siap. Begitu jadi, kok lucu ya kok apik. Jadi mereka itu rata-rata pernah ada yang sudah mengerjakan produk orang lain, tapi saat ketemu dengan Zama tuh kok aneh sih, ya? kok godong renone iki abu-abu ya apa sih? Nggak kan harusnya warnanya hijau. Berarti gitu. harus ini juga ya? Apa? Komando ya? Rantai komando. Itu masalah rasa itu. Jadi iya. kalau kita nggak punya color identity, nggak punya value produk yang berbeda dengan yang lain, kata coach pakar branding tuh, ya kamu siap-siap perang harga. Iya, harus memang punya keunikan. Harus punya keunikan. Kalau enggak Nah ya, ini pasti Zaman nih, gitu orang jadi tahu. Iya, ciri khasnya punya. Terus Oke. tadi itu ini membangun kita branding. coba liatin dong. Ya. Liatin Seperti apa? Ini di kamera gitu ya. Boleh nggak sih yang ini Bu? Aku tadi mau bicara SDGs tapi belum ada waktunya. Ini lombanya minta ini bajunya. SDGs dulu deh ya. Apa tadi singkatannya? Sustainable Development Goals. Ya, itu Apa maksudnya? produk berkelanjutan dan apa tadi ya? Gimana Bu SDGs tadi Bu? Jadi dia sampai jadinya ke Osaka ya? Ya, aku mengira SDGs lah yang membawa aku bisa ikut pameran di luar negeri ya. Dan itu pameran besar, World Expo, pameran dunia, perhelatannya 5 tahun sekali. 5 tahun yang lalu dia di Dubai, 5 tahun kemarin, jadi 2020 itu perhelatannya di Dubai dan 2025 Jepang jadi tuan rumah ya. Dan inilah sepertinya yang menjadi salah satu keberhasilan kami lolos kurasi melalui Bappenas. Jadi yang mengadakan kurasi itu Bappenas Jakarta lagi. Tadi kan kurasinya Bank Indonesia. Ya, ini kurasinya Bappenas. Okay. Bappenas itu
mengajak mitra beberapa kementerian dan lembaga untuk melakukan kurasi terhadap UMKM yang nanti terpilih akan dibawa ke World Expo itu. Tadi coba yang tadi Kak, SDGs yang pertama. Nah, ini termasuk hal yang kemarin aku jelaskan. Ya, No poverty. Jadi Zama itu sudah mengimplementasikan bagaimana kita itu turut serta dalam memberantas kemiskinan di dalam manufaktur Zama itu. 70 orang telah berdaya finansial dan mandiri secara ekonomi. Jadi yang aku sasar itu adalah perempuan-perempuan yang ada di kelas ekonomi rentan. Rentan artinya mereka berpendidikan rendah, mereka tidak punya kemampuan berkompetisi dengan orang-orang yang lulus pendidikan formal tinggi. Pasti mereka udah kalah start dulu lah secara keilmuan, mereka hanya lulusan SD SMP, ada yang lulusan paket A, paket D gitu kan. Nah, mereka sudah punya basic skill yang perlu kita asah upgrade lagi. Jadi mereka bukan beban bagi negara, mereka bukan orang yang tidak mandiri. Mereka bisa mandiri, hanya butuh kita rangkul mereka, kita edukasi mereka, membangun mindset mereka agar jadi pembelajar. Itu yang aku lakukan, sehingga dari 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang di manufacture kita sudah ada 70 orang sekarang yang berdaya secara finansial. Berarti sudah meningkat secara ya, ekonomi jadi weekly mereka udah dapat job dari kita, mereka store pekerjaan, kita kasih lagi. Sisanya itu orang di official management ya, kalau 70 itu di manufacture ya, di produksi. Lalu Zama sudah menerapkan SDGs yang kelima, gender equality. Gender equality itu kalau menurut PBB itu adalah perusahaan yang dia mengkaryakan minimal 50% perempuan. 50-50. Jadi 50% laki-laki, 50% perempuan, maka dia udah masuk dalam kategori gender equality, isu dari SDGs. Di Zama 96% kami perempuan. 90? Ya. Semua itu. Jadi kalau Cak Bogel mau daftar kayaknya opportunity-nya kecil. Iya. 96% anggota tim kreatif dan pekerja itu adalah perempuan, baik di manufacture, produksi maupun di official management. Lalu Zama sudah menerapkan mengimplementasikan SDGs yang ke-12. Responsible consumption and production. Jadi kami ini udah bertanggung jawab terhadap hasil produksi yang kami lakukan. Produksi apapun pasti ada limbah, pasti ada sampah. Kami responsible, kami bertanggung jawab bahwa sampah-sampah dan limbah itu adalah tugas kami juga untuk menyelesaikannya. Jadi kami jangan malah bikin masalah membuat sampah-sampah Ya, 80% limbah kain yang dihasilkan itu recycle di Zama. Belum 100%, tapi kami nanti ke depan akan berupaya 100% tergunakan limbahnya. Ini contoh ya. Nah, kalau baju itu kan paling enggak dia butuh kain lebar 100 cm, 1 meter, 80. Ini adalah contoh sisa kain yang nggak bisa jadi baju. Dia lebarnya hanya 25 cm aja nih, jadi baju nggak bisa. Jadilah pouch kayak gini ya. Pouch namanya ya. Nah, pouch ya. Lalu ini aplikasinya, ini juga dari bekas potongan-potongan yang lebih kecil. Dia jadilah bunga di sini. Bersahabat lagi kita dengan lingkungan, ya kan? Sampah semua termanfaatkan gitu ya, termanfaatkan. Nah, begitu ini sudah jadi cover, tentunya kita mencari crafter atau pengrajin tas atau dompet yang dia kualitasnya bagus. Jadi kita meskipun ini olahan dari kain perca, tapi di dalamnya kita gunakan ini fungsional ya. Jadi ada ada saku-saku ya. Oh, ada dompet kecil-kecil. Ya, ada kantong. Kontainer lah ya. Dan ini bahannya waterproof. Kita pakai bahan yang biasanya digunakan inner backpack, ransel ekspor gitu. Jadi kita nggak asal bikinnya. Jadi kita memang memfungsikan covernya dari bahan sisa, tapi kualitas kekuatan jahit dan segala macam kita juga ini. Bagus ya. Zipper kita pakai yang kualitas nomor 1, YKK pasti. Harganya dia mahal. YKK bisa 6 kali lipat, 10 kali lipat dari merek biasa. Jadi kita mesti patah ya. Ya. Kan seringnya tuh patah tuh. Pojokan itunya. Ini kepala zippernya berbahan tembaga, jadi dia ada estetikanya ya. Jadi aku sebagai desainer produk juga agar bisa naik kelas kita harus memainkan quality juga. Ini untuk yang sisa kain berukuran 25. Bagaimana dengan kain yang lebih kecil lagi? Nah ini contoh nih Cak. Ini adalah kombinasi patchwork dari kain bermotif stripe, tapi aku bikin kombinasinya vertikal sama horizontal.
Ini kain-kain yang hanya berukuran 10 cm kali 10 cm. Oh. Kita bikin pattern seperti ini ya, dengan pengerjaan yang sangat teliti dan QC yang berlapis juga. Jadi dari cover ini tadi kita quilting, kita kasih lapis dan kita hadirkan embroidery-nya di sini. Nah, ini sama juga ya, walaupun dia hanya tote bag, covernya dari sampah ya, kain 10 kali 10, tapi innernya kita juga pakai bahan yang bagus nih, Oke. kuat. Jadi innernya kita menggunakan bahan-bahan backpack yang mahal-mahal itu, dalamnya kuat dia. Ini Ibu-ibu nih, Ini- ini mau diisi laptop kuat banget Kuat. ya, Kan ini Bu ya, waterproof ya. waterproof. Ya, kalau mau beli nanti ke kita ya. Nah, ini adalah contoh dari itu tadi SDGs yang ketiga yang kita terapkan, jadi yang ke-12 ya, responsible consumption and production. Jadi sekarang isu di dunia itu adalah customer akan jatuh cinta kepada perusahaan-perusahaan yang aware dengan lingkungannya, yang dia bertanggung jawab terhadap limbah-limbah sampah hasil produksinya. Makanya dibilang responsible, dia punya tanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Ini yang keempat, udah terimplementasi di Zama ya. Lalu yang keempat SDGs yang ke-17, partnership for the goals ya. Yang tadi kita mengkaryakan. Iya, jadi aktivitas usaha kita itu dijalankan dengan sistem bermitra melibatkan beberapa komunitas perempuan. Nah, ternyata Cak, aku di Osaka itu bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Bali, ada dari Nusa Tenggara Barat, dari Jogja, yang terpilih melalui kurasi Bappenas, melalui Kowani itu. Di sana kita banyak sharing. Ternyata teman-teman aku itu sering dapat grant. Keren apa? Grant, sering dapat grant, sering dapat donasi modal hadiah Oh, dari? dari Amerika, dari negara Eropa. Gitu. Karena isu yang dia bangun dalam bisnisnya itu dia bersahabat dengan lingkungan. Dan aku sedang belajar ke dia gimana caranya dapetin grant itu. Sekali dapat 7.000 US. Wah, 7.000 US. 100 juta gitu kan sekali dapat. Jadi ini adalah yang ingin aku sampaikan ke teman-teman sesama pelaku UMKM ya. Mungkin kemarin penilaian juri itu juga point of view-nya dari sini. Aku nggak tahu, mungkin peserta nominator yang lain itu saat kemarin seleksi award itu mungkin mereka fokus kepada ini produk aku, ini cara memasarkannya. Tapi kalau aku begitu masuk ke ruang penjurian, plot twist aku langsung optimalisasi digital teknologi dan penerapan SDGs. Gila. SDGs ya. Ya, Berarti tadi masih mengejar grand. Jadi targetnya sekarang grand. salah satunya. Salah satunya ngejar grand. Kampanye cinta lingkungan ya. Oke. Ya, gimana Bu FD? Oh iya, kru kita nih UMKM juga nih. Monggo Mbak Amel ya, monggo. Iya, makanya pengen nanya ke Ibu langsung, sebenarnya beda-beda bidang. Bukan di konveksi ya, fashion, kalau ada makanan, tapi ilmunya itu sebenarnya sama ya Bu. Nah ini saya pengen tanya, karena masih baru juga Bu, tentang konsistensi. Nah, tadi Ibu cerita tentang pada saat mendesain itu ada yang pekerja yang bilang enggak bagus warna ini, tapi menurut ibu yakin dengan warna ini gitu kan, jadi kayak keras-kerasan gitu. Nah mungkin ada yang ngambek atau gimana gitu, atau proses gimana. Yang saya mau tanyakan, strategi ibu di bidang SDM supaya pekerjanya loyal gitu Bu, ada nggak pendekatan-pendekatan tertentu atau mungkin diberikan pelatihan atau apa yang ibu berikan supaya pekerjanya loyal. Terus terkait inovasi, nah ini juga terkait SDM juga Bu, ada pendekatan khusus nggak yang ibu gunakan untuk berinovasi di bidang SDM supaya mereka juga mau tumbuh berkembang sama-sama gitu, maju sama-sama gitu. Mungkin itu aja sih Bu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, pertanyaan. Seputar SDM. Ya luar biasa. Memanage orang kan memang nggak mudah ya. Iya, setiap UMKM tuh kepusingannya beda-beda. Ada yang pusing SDM, ada yang pusing permodalan, yang pusing pasar gitu ya. Ada yang pusing dengan kompetitor. Dan saya mengalami semuanya itu ya. Jadi begini Bu, saya di Zama itu menerapkan TOT. Training of Trainer. Oh, training of trainer ya. Jadi saat awal saya bangun bisnis, saya itu mengeduket seorang perempuan yang akan saya calonkan dia jadi leader.
Oke. Sebelum saya meng-create dia, mengeducate dia jadi leader, berarti aku harus punya spesifikasi standar dulu agar dia bisa aku latih. Betul. Ya kan? Dan itu banyak lah, pasti ibu tahu lah. Aku misalnya kayak gini ya, aku mencari orang yang bisa menerjemahkan isi kepala aku ngedesain produk misalnya, bikin baju. Lalu bertemu dengan seseorang dan ada yang mengenalkan ke aku misalnya, maka aku akan coba lihat mana sih kualitas jahitanmu. Dia bawa contoh kan, aku evaluasi, gini nggak boleh, kalau gini di Zama nggak boleh, pinggiran kain ini harus dipotong, jaraknya harus sekian cm dan seterusnya. Kalau mau belajar, coba aku latih. Akhirnya aku kasih bahan kan, yang sudah tercutting pattern, sudah ada pola lengannya, sudah ada pola kerahnya, sudah ada pola bajunya. Coba ini jahit, kamu sudah punya skill jahit, tapi dengan ketentuan yang tadi aku sampaikan. Jahitanmu seperti ini aku nggak mau, harus begini, ini nggak mau. Akhirnya dia pulang, dia coba trial, dia balik. Bagaimana Umi? Panggilnya Umi. Ini nilainya masih 80, belum 100. Mana lagi yang kurang? Aku coba minta dia mencari kekurangannya. Oh iya, ini masih kelewat nih. Oh iya, jadi dia tahu. Akhirnya, coba kita kasih lagi yang kedua. Yang kedua, udah bisa? Kalau udah bisa, aku akan beri dia job. Jangan banyak-banyak dulu, 3 baju. Oke bagus, berani nawarin ke pasar. Berikutnya kita kasih dia job 10 baju. Suatu saat job banyak datang, dia udah overload, nggak tanggung. Saatnya kamu harus menularkan ilmumu kepada orang lain. Oke. Saat itulah dia cari teman, sopo iki ya, saya ngarep kerja ya, melu Zama. Tapi dia yang mentrain, TUT-nya udah dia, bukan itu aku. udah enggak ya. Betul, jadi udah dia yang udah ngerti bahwa di Zama itu kayak Standarnya begini nggak gini, boleh, ya. kalau gini pasti ditolak, kalau gini pasti suruh dedel. Dia udah paham. Begitu dia punya kemampuan untuk mentrain orang lain, di saat itulah aku beri kewenangan dia untuk cari teman kamu. Oke. Jadi duplikatnya kayak begitu. Dan kalau ada yang susah, waduh aku tahu kerjaan yang gone liyane lho gak koyo ngene iki lho ora apa-apa. Yo ning kene iki apa-apa. Kalau misalnya kamu nggak mau, ya udah di tempat lain aja. Ada yang bilang rawat temen yo mlebu Zama. Ada yang bilang kayak gitu, Cak. Oh, ada yang bilang gitu. Angel temen mlebu ning kene wis aku kerja ning liyane ae. Silakan. Monggo ya. Itu sudah secara otomatis memfilter orang-orang istimewa yang bisa masuk. Ke Zama. Oke. Jadi kita nggak boleh baperan ya Bu. Iya. Kalau ada tim yang apa, tapi Cak, aku terus terang kita memberi apresiasi harga ongkos lebih dari yang lain. Oke. Konsekuensinya itu. Buat ininya ya. Dan kalau Cak Bokir mau lihat bagaimana harga per daster bordiran Malang, infonya Zama ini pricey yang paling mahal Paling tinggi. dibandingkan kompetitor. Oh. Tapi kata coach, jangan takut dengan harga tinggi. Mahal itu kalau uang keluar banyak tapi kualitinya jelek, itu mahal. Tapi kalau kita keluar uang banyak, kualitasnya bagus, worth it, memang itu layak di harga sekian. Betul. Itu ya. Jadi Gitu ya Ibu, SDM saya sistemnya training of trainer. kalau menjaga keloyalan tadi. Menjaga klien SDM. Nah itu ada cara-cara merawatnya. Jadi kalau aku boleh buka rahasia ya, umum dapur, aku menyisihkan sekian persentase tertentu dari laba bersih yang akan dikembalikan lagi kepada mereka. Oh, dikasih. Ya 3 bulan sekali misalnya. Oh, ada bonus. Kita ada bonus. Ya, oke. Lebaran kita ada lagi. Ada bonus. Ada overtime ada lagi. Jadi begitulah cara kita menjaga mereka agar loyal kepada kita. Per 3 bulan kami siapin sembako buat tim produksi itu. Walaupun dia hanya sekitar mungkin nggak banyak ya, tapi itu berharga bagi mereka. Sampai ada statement, kerjane nggone liyane ku lho ora ono sembakoan. Ning Zama ono sembakoan. Itu cara ya, strategi kita untuk mengikat agar mereka itu dengan kita. Loyal. Oke, Bu Dewi, mungkin sambil pegang salah satu produknya bisa memberikan harapan dan motivasi ke mungkin UMKM yang lain, teman-teman yang lain agar bisa seperti Zama nih, nggak cuma sampai Osaka, mungkin bisa sampai Antartika atau gimana gitu. Sambil apa gitu ini aku udah dicolek-colek sama temanku yang dari Aceh itu. Umi harus ikut ini katanya, kasih link apa ini, Australia Award. Waduh. Ya. Closing statement. Ya nggak apa-apa ya. Jadi intinya berkumpullah dengan orang-orang yang ingin kamu ikuti gitu.
Bagaimana aku akan bisa ke Australia Award kalau aku tidak berteman dengan orang yang sudah pernah menjadi bagian dari Australia Award? Doain ya. Amin. Oke, berarti kita harus berkumpul dengan orang-orang yang Bisa ngajak kita terbang tinggi. Karena kalau kita ngumpul dengan orang yang hanya toksik itu, misalnya ya UMKM nih, UMKM baru bangun bisnis, wis rong dino kono sing payu. Kata temennya, apa aku bilang, kamu tuh nggak bakat jualan. Itu orang toxic circle yang nggak benar. Tapi kalau dia ketemu dengan circle yang benar, 2 hari nggak keluar barang, 3 hari. Apa kata orang yang berhasil? Kamu pasti bisa, aku udah ngalamin kayak kamu. Maju terus, bangkit, semangat. Oke, baik. Selamat. Jadi kita harus berkumpul dengan orang yang bisa Vibes-nya memotivasi positif. kita, positif Benar. untuk membuat kita lebih maju dan lebih tinggi lagi. Ya, Gitu, Bu, ya. ya. Oke, sekarang kita akan buka yang kemarin ini dipamerin di Osaka, Ibu ya. Ini salah satu yang saya bawa ke Jepang kemarin. Oke, ini rekan-rekan. Iya. Ini hanya baju tidur saja, Ini adalah pajamas ya. pajamas. Pajamas ya. Oke. Ini adalah pajamas yang pakai sakura. Ya, Ibu nggak apa ya? Bukan sih, Oke, luar biasa. ini bukan Vinka. Oke, rekan-rekan, kalau tertarik dengan yang bunga-bunga lucu-lucu, iya. Warna-warna begini ya. Nanti bisa ke Zama, ada di Marketplace ada ya, Zama Homeware. di IG juga ada. Nanti silakan dikontak dan disebarluaskan ya. Ini adalah produk kebanggaan nggak cuma Malang ya, tapi negara Republik Indonesia. Wah, Ya. Oke. Boleh tampilkan slide terakhir sebelum kita tutup saat aku berdiri di 165 negara bendera-bendera itu. Kayaknya slide ke Vision. Ini publikasi. Terus berikutnya, ini Jakarta ya, ini ISEF Jakarta ini. Oke, Exhibition GCC. Maju. Jangan maju. Maju lagi. Jadi penyemangat. Lagi. Maju lagi. Ada gambar, bukan Vision. Vision. Depan. Vision. Ya, Nah, ini aku oke. sempat berfoto di depan peserta World Expo dari 165 negara ada di expo ini ya. Merah putih ada di situ. Jadi itu nutup karena lagi summer ya. Jadi musim panas yang sangat di Jepang saat kemarin itu. Ini adalah bukti bahwa ini produknya Malang, body tempel tapi dengan kualitas pengerjaan yang bagus, lolos kurasi Bappenas sampai kita bertemu dengan pelaku UMKM se-Indonesia di event ini. Mudah-mudahan di World Expo berikutnya aku bisa ikutan lagi. Walaupun tidak melalui Kowani, mungkin lewat Pertamina atau lewat Bank Indonesia atau siapa, pokoknya kita terus berkompetisi. Iya. Misinya Zama sekarang lagu internasional gitu ya. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus. Terima kasih Bu Dewi atas segala ilmunya, segala sharingnya. Semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman UMKM yang lainnya. Boleh berpesan ya ke Boleh, teman-teman UMKM monggo. ya. Jadi bangun bisnis itu walaupun kecil itu harus dengan ilmu. Oke. Kalau hanya urusan bikin produk dan menjual produk, itu tidak begitu membangun bisnis. Bisnis itu kita harus tahu manajemen keuangan, mengukur tingkat profitabilitas, mengelola SDM tadi kan, kata Ibu siapa? Kita harus punya kemampuan komunikasi efektif yang bagus dengan tim, kita harus bisa bikin rancangan strategi, tahun pertama tuh aku harus apa yang dicapai, tahun kedua apa, ketiga apa, jadi semuanya terukur. Dan itu bisa dilakukan dengan ilmu. Betul. Jadi UMKM itu harus belajar. Sampai sekarang pun aku juga masih Belajar. karena belajar itu nggak ada habisnya. Lalu yang kedua, UMKM itu harus mampu bersaing secara efisien ya. Nggak buang uang banyak, tapi strateginya itu tepat sasaran. Ini yang aku ambil kemarin dalam strategi marketingnya menggunakan teknologi digital. Meneng-meneng, karo turu-turu, leye-leye, jawab DM-nya customer. Maju pesat. Uang masuk gitu kan, penjualan, nggak perlu ke permukaan. Kalau memang offline itu dirasa mahal, jadi lakukanlah digital teknologi untuk menawarkan produk kita. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi itu isu SDGs. Sekarang yang menarik hati para pelaku bisnis dunia itu adalah orang-orang yang punya awareness terhadap lingkungan. Jadi banyak pengusaha besar dunia itu yang punya banyak uang,
Orang kaya-kaya itu loh, Cak. Betul. Itu ngasih hadiah tuh kepada para pelaku usaha yang mereka menerapkan SDGs. Kayak tadi aku bilang temanku Iya. dari Aceh dapat grant dari US berapa? 7.000 US dollar. Dapat grant dari Prancis berapa? Sekian euro. Itu bentuk apresiasi orang-orang kaya di dunia ini kepada pelaku UMKM yang dia itu punya kepedulian terhadap lingkungan. Padat karya gitu kan, bersahabat dengan alam. Gender equality juga dibangun, memberdayakan perempuan. Seperti itu. Jadi SDGs adalah ilmu yang harus dipahami juga oleh teman-teman UMKM, karena kalau kita bicara go global, SDGs itu jadi materi utama Oke. di dalam mengenalkan produk ke dunia. Oke, luar biasa. Oke, ada ilmu, kemudian ada marketing Bu ya. Ada ilmu, Ada SDGs yang teknologi digital tadi itu, Teknologi digital, manfaatkan iya. teknologi digital itu. Dia murah, tapi dahsyat dampaknya. baik, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Dewi atas segala sharingnya ya. Semoga ini Sami-sami. pastinya akan bermanfaat buat rekan-rekan UMKM semua. Ya. Baik teman-teman sekalian, sobat-sobat keren. Oke, mungkin bisa kita akhiri untuk sesi kali ini dan kita akan ketemu lagi di episode-episode podcast Bakso Malang selanjutnya ya. Minggu depan ada batik belimbing yang kita akan coba gali lebih dalam. Oke, terakhir otot kawat balung besi. Tetap semangat dan berdedikasi. Siap. Bakso Malang, bincang asik dan sosialisasi menarik bersama Balai Diklat Keuangan Malang. Mari ngobrol bersama para tokoh yang luar biasa sambil menikmati bakso Malang yang mantap. Let's go.